Di abad pertengahan, dunia terguncang oleh serangkaian pertempuran besar. Perang Salib. Konflik berdarah ini melibatkan ribuan prajurit dari Eropa dan dunia Islam, memperebutkan kota suci Yerusalem. Ini adalah kisah tentang keberanian, ambisi dan misteri yang mengubah sejarah selamanya. Selamat datang di Sejarah Dunia. Perang Salib adalah serangkaian konflik militer yang berlangsung dari akhir abad ke-11 hingga akhir abad ke-13 antara kekuatan Kristen Eropa dan Muslim di Timur Tengah. Tujuan utamanya adalah merebut kembali Tanah Suci, khususnya Yerusalem, yang dianggap suci oleh kedua agama. Perang Salib dimulai pada tahun 1095. Ketika Paus Urbanus Gabul menyerukan ekspedisi militer untuk membantu Kekaisaran Bizantium yang terancam oleh kekhalifahan Seljuk, dan untuk mengamankan akses ziarah ke Yerusalem. Namun, perang ini juga dipengaruhi oleh motivasi politik, ekonomi, dan sosial. Perang Salib mencakup beberapa ekspedisi besar, seperti Perang Salib pertama yang berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099 dan Perang Salib ketiga yang mempertemukan dua tokoh besar, Richard the Lionheart dari Inggris dan Sultan Salahuddin dari Mesir. Konflik ini tidak hanya berdampak pada militer, tetapi juga pada budaya, ekonomi, dan hubungan antaragama. Meskipun Perang Salib tidak sepenuhnya mencapai tujuannya, konflik ini meninggalkan dampak besar pada sejarah dunia. Perang ini memperluas wawasan budaya Eropa, meningkatkan perdagangan lintas benua, dan membentuk hubungan kompleks antara dunia Kristen dan Islam hingga hari ini. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II menyerukan ekspedisi besar yang dikenal sebagai Perang Salib Pertama. Tujuannya, merebut kembali Yerusalem dari kendali Muslim dan membuka akses ziarah bagi umat Kristen Eropa. Seruan ini memicu gelombang besar tentara dari berbagai kerajaan Eropa menuju Tanah Suci. Perjalanan menuju Yerusalem penuh dengan tantangan. Ribuan tentara salib menghadapi kelaparan, penyakit, dan serangan dari suku-suku lokal di sepanjang jalan. Namun, semangat religius mereka membuat mereka terus maju. Pada bulan Juli 1099, tentara salib tiba di Yerusalem. Setelah pengepungan selama beberapa minggu, mereka berhasil menembus tembok kota dan merebut Yerusalem dalam pertempuran brutal yang menewaskan ribuan orang, baik Muslim maupun Yahudi. Kemenangan ini dianggap sebagai momen terbesar dalam Perang Salib Pertama. Yerusalem jatuh ke tangan Kristen, dan kerajaan Yerusalem didirikan, menjadi simbol keberhasilan militer dan religius yang akan dikenang sepanjang sejarah. Namun, kemenangan ini hanya sementara. Tanah Suci tetap menjadi pusat konflik yang akan berlangsung selama berabad-abad. Perang Salib Pertama bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga awal dari serangkaian konflik yang mengubah sejarah Eropa dan Timur Tengah. Pada tahun 1144, kota Edessa, yang merupakan salah satu dari 4 negara salib di Timur Tengah, jatuh ke tangan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imad ad-Din Zengi. Kejatuhan Edessa mengirimkan gelombang kejut ke Eropa, memicu dimulainya Perang Salib Kedua pada tahun 1147 dipimpin oleh Raja Louis VII dari Prancis dan Kaisar Konrad III dari Jerman. Dua pasukan besar, satu dari Prancis dipimpin oleh Louis VII dan satu dari Jerman dipimpin oleh Konrad III, berangkat menuju timur. Mereka bertujuan untuk merebut kembali Edessa dan memperluas kekuasaan Kristen di wilayah tersebut. Namun perjalanan mereka dipenuhi kesulitan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pasukan salib adalah perjalanan melintasi Anatolia. Mereka diserang oleh pasukan Seljuk Turki yang memaksa pasukan Eropa mundur dengan banyak korban. Konrad III dan Louis VII akhirnya terpaksa berpisah setelah pertempuran yang menghancurkan. Setelah sampai di Timur Tengah,
pasukan salib memfokuskan serangan mereka pada Damaskus, kota yang penting secara strategis. Namun, meski mereka mengepung kota ini, mereka gagal merebutnya. Gagalnya pengepungan Damaskus menandai berakhirnya Perang Salib Kedua dengan kekecewaan besar bagi Eropa. Perang Salib Kedua berakhir pada tahun 1149 tanpa mencapai tujuannya. Meskipun gagal merebut Edessa dan Damaskus, perang ini meninggalkan dampak besar pada hubungan antara dunia Kristen dan Muslim, serta memperlihatkan kesulitan dan ketegangan yang muncul dalam konflik salib. Pada tahun 1187, Yerusalem jatuh ke tangan Sultan Saladin, pemimpin Muslim yang mempersatukan dunia Arab. Kemenangan ini mengguncang Eropa, memicu Perang Salib Ketiga. Tiga raja besar, Richard Bempres dari Inggris, Philippus Negula dari Prancis, dan Kaisar Friedrich Barbarossa dari Jerman, memimpin pasukan mereka untuk merebut kembali Tanah Suci. Pada tahun 1189, pasukan salib mulai bergerak menuju Timur Tengah. Richard Lionheart, terkenal dengan keberanian dan kemampuan militernya, memimpin pasukan Inggris melalui Laut Mediterania, sementara Philippus II dan pasukan Jerman menuju ke selatan. Di medan perang, Richard dan Saladin terlibat dalam beberapa pertempuran besar, termasuk pertempuran Arsuf pada 1191, di mana Richard berhasil mengalahkan pasukan Saladin. Namun, meski pasukan Kristen berhasil meraih kemenangan, Saladin tetap menjadi lawan yang tangguh. Setelah berbulan-bulan pertempuran, Richard dan Saladin akhirnya mencapai titik impas. Alih-alih melanjutkan perang, mereka berdua setuju untuk melakukan gencatan senjata. Kesepakatan ini memungkinkan umat Kristen untuk mengakses Yerusalem tanpa pertumpahan darah lebih lanjut. Perang Salib Ketiga berakhir pada tahun 1192, tidak dengan kemenangan mutlak bagi salah satu pihak, tetapi dengan saling menghormati antara dua pemimpin besar. Meskipun Yerusalem tetap di tangan Saladin, Perang Salib Ketiga memperlihatkan pentingnya perundingan dan saling pengertian antara budaya yang berbeda